Assalamualaikum teman-teman, pernah dengar istilah aswaja? Yuk, kita bahas bareng definisi dan akidahnya. Assalamualaikum guys. Siapa di sini yang sudah pernah dengar kata aswaja? Mari kita belajar tentang definisi dan akidah aswaja ya. Nah, sekarang kita akan belajar definisi aswaja. Apa definisi aswaja? Ahlus sunnah Wal jamiah. Aswaja. an-nahdliyah merupakan manhaj atau metode beragama yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, khususnya yang mengikuti garis perjuangan Nahdlatul Ulama. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti kelompok yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Dan ijma para sahabat. Aswaja merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. terdiri dari 3 kata, ahlu, sunnah, dan jamaah. Yang pertama, ahlu. Secara bahasa, menurut Ibnu Faris, dalam Mujam al-Magayisnya, makna al adalah keluarga. Sedangkan menurut Hasan al-Mastifawi, dalam Al-Tahqiq fi kalimat Al-Qur'annya, ahlu adalah tahakuk al-ansma, al-iktishas wa al-ta'aluk, nyatanya ketentraman dengan disertai penghususan ikatan. Dari sini, Istri dinamakan ahlu al-zauj, sebab seorang suami tentram ketika bersama istrinya, 20 begitu pula anaknya. Allah Ta'ala berfirman, Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlika, innahu amala ghairu sholih. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia anakmu, bukan termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Quran Surat Hudi ayat 46. Yang kedua, sunnah. Secara bahasa, sunnah terambil dari akar kata sana. Yang secara bahasa menurut Ibnu Faris artinya adalah jirian. Al-Shiwaitit, suhulah berjalan dan berlakunya sesuatu dengan mudah. Orang Arab berkata, saya angtul ma'a ala waji asunnahu sana. Aku mengalirkan dengan mudah air di wajahku. Dari makna ini, lafal sana berkembang. Maknanya menjadi perjalanan hidup. Al-Huzaili berkata, Falatajaan min sunati angta sirtahafa awalu rodin sunatan mania siruha. Maka janganlah kau mengeluh sebab jalan hidup yang kau lalui. Sebab orang pertama yang menyukai jalan hidup adalah orang yang melaluinya. Yang ketiga, jame'ah. Sedangkan lafal jame'ah terambil dari akar kata jame'ah. Bahasa bermakna tadamu al-syai', bergabungnya sesuatu. Orang Arab berkata jametu al-sahi'i jame'an. Aku benar-benar menggabungkan sesuatu. Menurut istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus sunnati wal jama'ati mustalahu doharolil dalalati ala mengkana ala manhaji salafi solihi mintamaki bil qur'ani wa sunani wal atsari an rasulullahu alaihi wasallam wa an ashabihi wa ridwanullahi ta'ala alaihim. Ahlus sunnah wal jamaah adalah sebuah istilah untuk menunjukkan orang atau kelompok yang menetapi manhaj salafus syarih, yakni berpegang teguh dengan Al-Quran, sunnah Nabi, dan atsar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hampir semua sekte mengklaim bahwa mereka adalah pengikut salafus syarih, maka perlu definisi yang lebih khusus untuk mendefinisikan Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Imam Al-Subki di dalam tabakatnya menjelaskan bahwa golongan yang benar-benar mengikuti Nabi dan sahabat adalah para pengikut Imam Asy'ari. Nah, kali ini kita membahas akidah aswaja. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keyakinan yang dianut oleh mayoritas umat Islam yang berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Akidah ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis serta dijaga oleh para ulama Dari generasi ke generasi. Di antara tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Imam Abu Al-Hasan, Ali Al-Asy'ariwe, Sambyaku Nijuyong, Eichi. Perlu diketahui bahwasanya Imam Asy'ari hanyalah salah satu di antara sekian banyak ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk membela dan menyebar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia bukanlah satu-satunya ulama
yang memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara ulama lain yang memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum Imam Asy'ari adalah Al-Harits bin Asad Al-Muhasibi W. 243 hari. Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit W. 150 hari. Dan Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Tahawi W. 321. Secara akidah, mereka semuanya sama. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Tajuddin Al-Sabki di dalam tabawatnya. Wa qutita amalatu akidatu Abi Ja'faro Tohawi fawajadatul amro alama kola syaihul imamu wa akidatu syahawiza ama annaha ledzi alaihi Abu Hani Fatan wa Abu Yusufa wa Mahmud. Setelah saya berpikir dengan mendalam, saya berkesimpulan bahwa akidah Abu Ja'far Al-Tahawi secara substansi sama dengan apa yang dijelaskan Imam Al-Asy'ari. Abu Ja'far Al-Tahawi, akidahnya sama dengan akidah Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad Al-Syaibani. Prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1. Tauhid keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. 2. Kenabian, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir yang membawa wahyu dari Allah. 3. Al-Quran sebagai kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak diciptakan. 4. Iman kepada takdir, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. 5. Hari akhir, percaya kepada kehidupan setelah mati, termasuk surga dan neraka. Dalam sejarah Islam, akidah ini dikembangkan dan dijaga oleh dua mazhab utama dalam teologi Islam, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang berusaha menyeimbangkan antara wahyu dan akal Dalam memahami ajaran Islam, di antara penyebab para ulama mengunggulkan Imam Asy'ari dibanding para imam yang lain yang sama-sama memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 1. beberapa ulama Seperti Ahmad bin Hambal, lebih memilih diam, tidak mau menanggapi. ajakan debat tokoh-tokoh di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Mu'tazilah. Mereka memilih sikap seperti itu karena khawatir syubhat-syubhat ajaran di luar Ahlus Sunnah akan semakin populer di masyarakat dan justru ikut menaikkan pamor mereka. para ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan tidak berkenan membuat sebuah buku yang berisikan tentang jawaban terhadap syubhat-syubhat aliran yang berkembang pada masanya. Sehingga hal ini menjadikan Mu'tazilah menganggap bahwa Ahlus Sunnah lemah secara hujah. Akibat dari hal ini, Mu'tazilah justru Menjadi aliran resmi negara di masa Kekhalifahan Al-Makman dan Al-Mutasim. Hal ini menjadikan pemikiran Mu'tazilah seperti masalah kemakhlukan Al-Quran semakin tersebar di masyarakat. Kedua, tokoh-tokoh Aswaja yang melakukan perlawanan pemikiran seperti Al-Haris, Al-Muhasibi, dan Abdullah bin Kullab tidak sepopuler Imam Asy'ari, dan buku-buku yang dibuat oleh mereka tidak komprehensif. sebagaimana buku yang dikarang oleh Imam Al-Asy'ari. Jadi, kesimpulannya adalah Aswaja An-Nadliyah adalah manhaj keagamaan yang membentuk umat Islam yang rahmatan lil alamin, tidak mudah mengkafirkan, toleran dalam perbedaan, dan menghormati tradisi selama tidak bertentangan dengan syariat. Akidahnya menjaga keseimbangan antara dalil nakli dan dalil akli, serta membentuk pribadi muslim yang modern dan damai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.